Nama saya Siska Oktami Tambah, NIM 1701011178, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Ulfa Citra, NIM 1701011357. Saya dari kelompok 3. Nama saya Novinara Apila, kelompok 3. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Bagi semuanya, saya Adelina Sinaga, NIM 17011471 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Hasbita Ayu dari kelompok 3 dengan NIM 1701011408. Terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presentasi kami dari kelompok 3 yang berjudul dengan logam berat. Logam berat. Logam berat adalah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih untuk setiap cm kubik. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam ringan. Dapat juga dikarenakan sifat toksiknya. Dalam tubuh makhluk hidup, logam berat termaksud dalam mineral trash atau mineral yang jumlahnya sangat sedikit. Beberapa mineral trash adalah esensial karena digunakan untuk aktivitas kerja sistem enzim, misalnya zinc, seng, tembaga, besi, dan beberapa unsur lainnya seperti kobalt, mangan, dan beberapa lainnya. Beberapa logam bersifat non-esensial dan beberapa bersifat toksik terhadap makhluk hidup, misalnya merkuri, kadmium, dan timbal. Unsur-unsur logam berat adalah unsur yang mempunyai nomor atom dari 22 sampai 92, yaitu jumlah unsur seperti merkuri atau disebut dengan Hg, arsen, kadmium, tembaga, timah, seng, timah hitam, kobalt, kromium, nikel, dan vanadium, dan terletak dalam periode 3 sampai 7 dalam susunan berkala. Pengelompokan berdasar urutan daya racun. Yang pertama, kelas B, di mana logam berat yang termasuk dalam kelas B ini sangat beracun. Contohnya Hg, Pb, Sn, dan Cu. Kelas B ini paling efektif untuk berikatan dengan gugus sulfihidril, dapat menggantikan posisi ion logam antara bersama dengan logam antara, dapat larut dengan lemak, di mana mampu penetrasi pada membran sel sehingga ion logam dapat menumpuk. Dalam metalol protein menunjukkan reaksi Cu2 reaksi dengan Cu menghasilkan reaksi Cu. Yang kedua, kelas antara, di mana kelas antara ini memiliki daya racun sedang, contohnya Ni dan Zn. Dan kelas A adalah kelas di mana logam berat yang daya racunnya rendah, seperti magnesium. Urutan toksisitas logam. Daftar urutan logam dari yang tinggi ke rendah, dari Hg2+ ke Cd2+, Ag+, Ni2+, Pb2+, ke As2+, ke Cr2+, ke Sn2+, dan yang terakhir Zn2+. Pengaruh terhadap aktivitas enzim, di mana pengaruhnya itu dari Cd2+ akan menurun ke Pb2+, dan akan turun ke Zn2+, lalu Hg2+, dan Cu2+. Aktivitas enzim alfa glycerolase dehidrogenase atau jaringan ikan, di mana Hg2+ lebih besar dari Cd2+ dan Cd2+ lebih besar dari Cn2+,
Cn2+ lebih besar dari Pb2+, dan Pb2+ lebih besar dari Ni2+, dan Ni2+ lebih besar dari CO2+. Mekanisme keracunan logam. Yang pertama adalah mekanisme keracunan logam itu memblokir atau menghalangi kerja gugus fungsi biomolekul yang esensial untuk proses biologi seperti protein dan enzim. Yang kedua, menggantikan ion-ion logam esensial yang terdapat dalam molekul terkait, mengadakan modifikasi atau perubahan bentuk gugus aktif yang dimiliki oleh biomolekul. Selanjutnya, konsentrasi ion logam miligram per liter yang mematikan biota laut dalam 96 jam. Jenis logam berat kadmium, ikan 22-55, udang 0,15-47, kerang 22-35. Selanjutnya ada kromium, ikan 91, udang 10, kerang 14-105. Selanjutnya ada tembaga, ikan 2,5-3,5, udang 0,17-100, kerang 0,14-105. Selanjutnya ada merkuri, ikan 0,23-0,8, udang 0,005-0,5. Selanjutnya ada nikel, ikan 350, udang 6-47, kerang 0,058-32. Selanjutnya ada timah hitam, ikan 188, kerang 72-320. Selanjutnya ada seng, ikan 60, udang 0,5-50, kerang 10-50. Toksisitas merkuri. Toksisitas Hg dapat disebabkan oleh dua bentuk senyawa kimia, yaitu inorganik merkuri dan organik merkuri. Dalam air, Hg terutama terikat dengan Cl dan senyawa berbentuk HgCl+, HgCl4-2, HgCl12, dan HgCl3. Bentuk kimia dari merkuri ada dua, yaitu organik yang terdiri dari penil Hg, metoksik Hg, dan alkil Hg, dan inorganik yang terdiri dari Hg+, HgCl, dan Hg2+. Merkuri organik mempunyai daya racun yang lebih tinggi dari merkuri inorganik, dan menurut Waldock di dalam perkiraan 4-31 kali lebih beracun dari bentuk merkuri inorganik. Kasus pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh toksisitas merkuri organik, di mana Hg berikatan dengan rantai alkil yang pendek, yaitu etil merkuri dan metil merkuri. Senyawa tersebut sangat stabil dalam bentuk metabolisme dan mudah menginfiltrasi jaringan yang sukar ditembus oleh senyawa lain, misalnya otak dan plasenta. Senyawa tersebut mengakibatkan kerusakan jaringan yang irreversibel baik pada orang dewasa maupun anak. Senyawa merkuri organik yang paling populer adalah metil merkuri. Yang pertama disintesis pada tahun 1865. Senyawa tersebut kemudian diketahui senyawa yang berpotensi penyebab toksisitas terhadap sistem saraf pusat. Tujuan sintesis metil merkuri tersebut adalah digunakan sebagai bahan anti jamur pada biji-bijian yang baru dipanen. Pada tahun 1970-an, banyak laporan mengenai keracunan merkuri pada petani dan keluarganya, sehingga akhirnya penggunaan metil merkuri untuk mencegah pertumbuhan jamur dihentikan. Sistem saraf pusat
Sistem saraf pusat adalah target organ dari toksisitas metil merkuri, sehingga gejala yang terlihat erat hubungannya dengan kerusakan saraf pusat. Gejala yang timbul adalah yang pertama gangguan saraf sensorik, paresthesia, kepekaan menurun dan sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, serta rasa nyeri pada lengan dan paha. Selanjutnya, kegunaan saraf motorik, lemah, sulit berdiri, mudah jatuh, ataksia, tremor, gerakan lambat, dan sulit bicara. Selanjutnya, gangguan lain, gangguan mental, sakit kepala. Tremor pada otot merupakan gejala awal dari toksisitas Hg tersebut, tetapi derajat berat atau ringan toksisitas bergantung pada diet perharinya, lama mengonsumsi, dan umur penderita. Dengan demikian, semakin lama orang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi metil merkuri per hari, maka semakin berat gejala terjadinya penyakit karena toksisitas metil Hg tersebut. Waktu paruh dari metil Hg pada manusia sekitar 70-90 per hari. Tetapi eliminasi dari jaringan sangat lambat dan tidak teratur, sedangkan akumulasinya dengan mudah menimbulkan gejala toksisitas. Konsentrasi Hg dalam darah sekitar 10-20 ug%. Biasanya belum menimbulkan gejala toksisitas, tetapi pada konsentrasi sekitar 50-100 akan mulai menunjukkan gejala. Toksisitas timbal atau Pb. Pengaruh toksisitas akut Pb agak jarang ditemui, tetapi pengaruh toksisitas kronik paling sering ditemui. Pengaruh toksisitas kronik sering dijumpai pada pekerja tambang dan pabrik pembunian logam, pabrik mobil atau proses pengecatan, penyimpanan baterai, percetakan, pelapisan logam, dan pengecatan sistem semprot. Timbal dalam tubuh terutama terikat dalam gugus SH dalam molekul protein, dan hal ini menyebabkan hambatan pada aktivitas kerja sistem enzim. Timbal mengganggu sistem sintesis hemoglobin dengan jalan menghambat konversi delta aminolepulinik site delta ALA menjadi porfobilinogen dan juga menghambat konsportasi dari Fe ke dalam protoporfirin untuk membentuk hemoglobin dengan jalan menghambat enzim delta aminolepulinik asid dehidratase dan ferrokelatase. Hal ini mengakibatkan meningkatnya ekskresi koproporfirin dalam urin dan delta ALA, serta menghambat sintesis hemoglobin. Yang keenam, sistem reproduksi. Dapat menyebabkan kematian janin waktu melahirkan pada wanita dan hipospermi dan teratospermia pada pria. Yang ketujuh, sistem endokrin mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan fungsi adrenal. Nikel dan senyawanya tidak memiliki karakteristik bau atau rasa. Nikel terdapat di udara, menetap di tanah, atau dikeluarkan dari udara dalam hujan. Sumber utama nikel adalah asap tembakau, knalpot mobil, pupuk superfosfat, pengolahan makanan, dihidrogenasi lemak minyak, limbah industri, peralatan masak stainless steel, pengujian perangkat nuklir, baking powder, pembakaran bahan bakar minyak, perawatan gigi, dan jembatan. Efek yang ditimbulkan logam nikel adalah serangan asma, bronkitis kronis, sakit kepala, pusing, sesak napas, muntah, nyeri dada, batuk, sesak napas kejang, bahkan kematian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adelina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Novinara, yaitu arsen. Arsen atau AS merupakan unsur dengan nomor atom 33, berat atom 74,92 gram per mol, memiliki dua bentuk padatan, yaitu kuning kehitaman dan abu-abu.
termasuk dalam golongan semi logam. Senyawa arsen yang bisa kita temukan di alam ada 3 bentuk, yaitu arsen triklorida atau AsCl3 berupa cairan berminyak, arsen trioksida atau As2O3, arsen putih berupa kristal putih dan berupa gas, arsen atau AsH3. Karakteristik arsen, sifat kimia arsen, logam ini berwarna abu-abu, sangat rapuh, kristal dan semi metal benda padat. Ia berubah warna dalam udara, dan ketika dipanaskan, trioksida sangat cepat menjadi arsen oksida dengan bau bawang. Arsen dan senyawa-senyawanya sangat beracun. Sifat-sifat fisika arsen. Massa jenis atau sekitar suhu kamar 5,727 gram per cm kubik. Massa jenis cair pada titik lebur 5,22 gram per cm kubik. Titik lebur 1090 Kelvin atau 817 derajat 1503 Fahrenheit. Titik didih sublimasi 887 Kelvin atau 614 derajat 1137 Fahrenheit. Kalor peleburan 24,44 kJ per mol. Kalor penguapan 34,76 kJ per mol. Kapasitas kalor 25 derajat Celcius, 24,64 Joule per mol. Klasifikasi arsen. Arsen inorganik. Arsen inorganik dapat berlarut dalam air atau berbentuk gas dan dapat terpapar pada manusia. Arsen inorganik dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan kronik, terutama kanker. Senyawa inorganik arsenik yang memiliki tingkat racun yang sangat tinggi, yaitu arsenik trioksida atau As2O3, arsenik triklorida AsCl3, arsen atau AsH3. Arsen organik, senyawa dengan karbon dan hidrogen dikenal sebagai arsen organik. Arsen bentuk organik yang terkumulasi pada ikan dan karang-karang, yaitu arsenobetain, arsenokoloin. Senyawa-senyawa arsen organik lainnya seperti arsenobetaine, arsenokoloin. Keberadaan arsen yaitu di alam dibagi menjadi air, udara, tanah, dan biota. Keracunan arsen dapat mengakibatkan kelumpuhan parah, gangguan pencernaan. Toksisitas senyawa arsenik sangat bervariasi. Bentuk organik tampaknya memiliki toksisitas yang lebih rendah daripada bentuk arsenik anorganik. Penelitian telah menunjukkan bahwa arsenites atau trivalen bentuk memiliki toksisitas akut yang lebih tinggi daripada arsenetas atau pentavalen bentuk. Minimal dosis akut arsenik yang mematikan pada orang dewasa diperkirakan 70-200 mg atau 1 mg per kilogram per hari. Sebagai besar melaporkan keracunan arsenik tidak disebabkan oleh unsur arsenik, tetapi oleh salah satu senyawa arsen, terutama arsenik trioksida, yaitu sekitar 500 kali lebih beracun daripada arsenik murni.
CDO dalam beberapa jam setelah menghisap. Korban akan mengeluh gangguan saluran nafas, nausea, muntah, kepala pusing, dan sakit pinggang. Kematian disebabkan oleh terjadinya edema paru-paru. Poin selanjutnya, apabila pasien tetap bertahan akan terjadi emfisema atau gangguan paru-paru yang jelas. Selanjutnya, keracunan kronis terjadi bila memakan atau inhalasi dosis kecil CD dalam waktu yang lama. Gejala akan terjadi setelah selang waktu berapa lama dan kronik kadmium pada keadaan ini menyebabkan nefrotoksisitas, yaitu gejala proteinuria, glikosuria, dan aminoasidiuria diserta dengan penurunan laju fritasi. Nah, keracunan CD kronik ini dilaporkan di daerah Toyama sepanjang Sungai Jinzu di Jepang yang menyebabkan penyakit itai pada penduduk wanita umur 40 tahun ke atas. Berikut adalah gambarnya. Pada gambar sebelah kiri, ginjal yang mengalami nekrotik, neprosis, dan gagal ginjal penderita itai sebelah kanan, gambaran histopatologi yang menunjukkan degenerasi tubulus dan glomerulus. Terima kasih.